kabarnya semua? Wow, ada yang belum mandi ya? Enggak dong, semuanya sudah mandi pastinya. Karena hari ini adalah hari yang istimewa. Lihat dong, Lose juga sudah ready. Kalian juga, Lose percaya pasti sudah mandi, sudah rapi, sudah duduk manis, dan siap beribadah bersama-sama. Oke, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Inilah hari sukacita bagi kita semua. Mungkin kalau hati kita diperiksa, Lose harap sih bisa menemukan ada sukacita, ada ucapan syukur, ada kegembiraan, dan ada semua hal yang menyenangkan hati kita. Kenapa? Karena hari ini hari Minggu. Tapi juga hari ini adalah harinya Tuhan, di mana kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Oke, hatiku penuh nyanyian. Bagaimana dengan hatimu adik-adik? Hati kita semua penuh dengan sukacita. Mari kita bernyanyi, hatiku penuh nyanyian karena ada Yesus di dalam hatiku. Yuk sama-sama ya. Silahkan digerakkan badannya supaya lebih semangat. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sekali lagi, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk siapa? Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah dia, sembahlah dan pujilah. Mari angkat tangan. Sembahlah dan pujilah dia, Raja segala raja. Dialah raja, dialah raja. Raja dialah Tuhan, dialah Tuhan. Tuhan namanya Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Oh, dialah, sekali lagi dong, dialah raja, dialah raja. Raja, dialah Tuhan. Tuhan, sebut namanya Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Oh, ayo anak raja katakan, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya. Puji Tuhan. Puji, mana suaranya? Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Yeay! Semua anak raja hari ini bersukacita. Oke, sebelum kita mulai lagi bernyanyi, memuji Tuhan dan melanjutkan ibadah kita, semuanya lipat tangannya. Bersama-sama dengan Lose kita akan berdoa, mohon Tuhan memimpin kita di sepanjang ibadah kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di saat ini kami bersyukur sekali ada hari yang baru, hari yang cerah, kami bisa kembali menikmati indahnya persekutuan. Dari tempat kami masing-masing, kami ingin bisa memuji Tuhan, kami ingin bisa diberkati oleh firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, tolong kami, tolong teman-teman kami supaya kami juga bisa merasakan Tuhan Yesus memberkati kami. Tuhan Yesus memeluk kami dengan kasih Tuhan dan kami merasakan sukacita di saat ini di dalam sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kalian semua pasti sudah kangen sekali untuk kembali bersekolah minggu bersama-sama kan? Iya sama, Lose juga. Apalagi ya, sekarang ruangan kelas kalian sudah baru, keren banget. Tapi ya itu, masih harus nunggu dulu. Sabar sedikit lagi ya. Anak Tuhan harus sabar.
anak Tuhan juga harus semangat. Nggak boleh jadi sedih, jadi melempem. Oh, kan anak raja diberi kuasa untuk bertahan dalam segala situasi. Sehingga apapun situasi yang saat ini terjadi, corona, pandemi, hujan, badai, bahkan gelombang yang besar sekalipun, anak Tuhan harus berdiri teguh karena Yesus adalah batu karang, adalah pelindung hidup kita. Nah, ayo kita semangat sama-sama, berdiri dulu semuanya. Ayo sama-sama dengan Lose kita nyanyi ya. Di badai taufan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kita nyanyi sama-sama. Semuanya katakan dengan iman. Apapun situasinya, aku akan tenang bersama Tuhan. Di badai taufan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati guncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Pujian yang indah sekali mengingatkan kita untuk terus kuat dan berpengharapan di dalam Tuhan. Sekali lagi dengan penuh sukacita, mari kita goyangkan badan kita, bernyanyi bersama-sama. Yuk. Di badai taufan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati guncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Yeay! Yes! Waktunya kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari semuanya, adik-adik, lipat tangannya. Kita mohon supaya Tuhan Yesus tolong kita. Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh melalui Roh Kudus-Nya memberikan kita pengertian untuk kita bisa memahami firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Tutup matanya, kita mau merenungkan bagian firman Tuhan melalui cerita yang akan kita dengar. Tapi biarlah pujian ini mengantarkan kita menjadi doa kita. Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu dan bentuklah hatiku seperti yang Kau inginkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar
aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari kita nyanyikan sekali lagi pujian ini. Biarlah Tuhan mendengar. Ini adalah doa kita adik-adik semua. Untuk sungguh-sungguh Tuhan tolong kita menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari katakan sekali lagi, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Inilah doa kami saat ini ya Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan, hanya dengan mengingat kuasa salib Kristus, kami punya kekuatan untuk melakukan perintah Tuhan. Berkati kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, sebelum masuk ke kelas masing-masing, jangan lupa ya, adik-adik silahkan memberikan persembahan untuk kita pakai di dalam pelayanan kita di sekolah minggu. Karena itu kalau adik-adik belum bisa minta bantuan papa mama, nah, bisa ditransfer atau dikirim melalui rekening yang ada tertera di sini. Bisa pakai barcode ya, pakai QR. Silahkan orang tuanya, silahkan papa mamanya bantuin ya adik-adik. Oke, terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati dan selamat mendengarkan cerita selanjutnya. Bye. Hai adik-adik, jumpa lagi dengan Loselisya. Pasti gak bosan dong ya. Minggu ini Lose lagi yang cerita. Tetap juga tentang cerita tentang Yusuf. Nah, adik-adik pernah gak adik-adik diusilin, dikerjain sama teman-teman sampai adik-adik marah, sampai ke adik-adik nangis. Terus teman yang ngusilin, gangguin adik-adik datang minta maaf.
Adik-adik mau kasih maaf nggak? Mau ngampunin nggak adik-adik? Apa? Iya, mau ngampunin. Hebat adik-adik. Nah, sama nih cerita lo sehari ini. Yusuf kan pernah diganggu sama kakak-kakaknya. Sudah dijahatin, dibuang ke sumur, dijual ke Mesir. Nah, kali ini ceritanya Yusuf akan ketemu sama kakak-kakaknya. Yusuf mau mengampuni nggak ya? Mau memaafkan nggak ya? Atau Yusuf malah marah-marah? Adik-adik mau tahu jawabannya? Nah, sekarang adik-adik cari duduk yang manis, buka telinganya, siapkan hatinya. Kita mau dengerin ceritanya ya. Yusuf mempunyai tugas besar. Dia harus menyimpan banyak sekali bahan makanan untuk semua orang. Tanaman biji-bijian tumbuh subur di sana. Ada jagung, gandum. Mereka bisa membuat roti dari jagung, gandum, dan biji-bijian. Yusuf banyak sekali menyimpan bahan makanan di gudang-gudang yang besar. Suatu hari terjadi kelaparan yang sangat besar. Semua orang kehabisan makanan. Mereka kelaparan, mereka susah sekali mendapatkan makanan. Tapi di Mesir banyak sekali makanan karena Yusuf sudah mengumpulkannya. Tempat yang jauh, Yakub, ayah Yusuf dan saudara-saudaranya juga sedang kelaparan. Yakub berkata kepada kakak-kakak Yusuf, "Pergilah kalian ke Mesir dan belilah makanan untuk kita." Kakak Yusuf pun pergi ke Mesir untuk membeli bahan makanan untuk mereka. Dan di sana dia bertemu dengan seseorang yang sedang membagikan makanan. Mereka pun berkata, "Tolong berikanlah kami makanan." Itu adalah Yusuf, tetapi kakaknya tidak mengenalinya. Yusuf tahu mereka adalah kakak-kakaknya. Yusuf pun memberikan makanan kepada kakak-kakaknya. Beberapa waktu kemudian, Yakub dan kakaknya Yusuf perlu makanan lagi. Yakub menyuruh kakak-kakak Yusuf untuk ke Mesir membeli makanan lagi. Kakak-kakak Yusuf bertemu dengan Yusuf lagi, tapi mereka tidak mengenal Yusuf. Yusuf pun mengajak saudara-saudaranya untuk masuk ke dalam rumah dan makan bersama. Setelah makan bersama dengan saudara-saudaranya, Yusuf tidak dapat lagi menahan rasa di dalam hatinya. Ia pun berkata, "Akulah Yusuf, saudara kalian yang telah kalian jual ke Mesir." Menangislah Yusuf dengan keras-keras. Maka mendekatlah saudara-saudara Yusuf. Yusuf pun mencium dan memeluk semua saudaranya dan berkata, "Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kalian. Sekarang kalian bawalah ayah kita Yakub dan seluruh keluarga kita ke Mesir. Tuhan akan memelihara kita." Setelah itu pulanglah mereka dengan membawa bahan makanan ke Kanaan untuk menyampaikan pesan dari Yusuf kepada Yakub. Nah, adik-adik, saatnya kita mau baca hafalan. Kita ambil dari Kolose 3 ayat ke-13b yang bunyinya, "Sama seperti Tuhan yang telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian." Kita ulangi sekali lagi ya adik-adik. Kolose 3 ayat 13b. Sama seperti Tuhan yang telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Nah, sekarang kita mau berdoa. Adik-adik, ayo kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, tolonglah kami agar kami bisa mengasihi dan mengampuni orang-orang yang jahat pada kami. Seperti Engkau yang telah mengampuni kami dan mengasihi kami terlebih dahulu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.
Nah, adik-adik, aktivitas kita minggu ini yang perlu kalian sediakan adalah kertas putih HVS. Bisa juga buku gambar kalau ada, dan juga spidol. Misalnya spidol, kalian juga bisa pakai krayon. Sudah ada kan? Pasti ada dong di rumah. Nah, kita mau bikin apa ya? Kita mau gambar seperti ini nih. Nih, nanti minta bantuan papa mamanya. Kita mau bikin orang-orangan. Ini keluarga kita. Dan kita sayang sama keluarga kita. Jadi tulisannya, aku sayang keluargaku. I love my family. Ini bisa koko, papa, mama, adik, kakak. Ya, kalian juga bisa warnain ya orang-orangannya ini. Oke, Lose tunggu ya aktivitasnya. Jangan lupa. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.